Melihat kehidupan pengembala di pegunungan Alpen Swiss. Padang rumput Alpen sebagian besar terletak di atas batas pepohonan dan hanya digunakan selama bulan-bulan musim panas. Tanpa pertanian Alpen ini, hampir tidak mungkin ada permukiman Alpen yang signifikan sejak zaman Neolitikum hingga pergolakan ekonomi abad ke-19. Pertanian Alpen mengurangi tekanan pada padang rumput di lembah-lembah dan memungkinkan penyimpanan sumber daya vital untuk musim dingin. Hingga saat ini, sekitar sepertiga permukaan tanah di Swiss yang digunakan untuk pertanian berada di pegunungan Alpen. Sekitar 500.000 ekor sapi, termasuk anak sapi sepertiga dari kawanan sapi nasional, menghabiskan sekitar 100 hari di musim panas, merumput di 7.000 alpage. Mereka didukung oleh 17.000 penggembala Alpen, baik pria maupun wanita. Para penggembala di pegunungan Alpen pada musim panas terutama bertanggung jawab untuk merawat ternak milik para petani. Tugas mereka adalah menggiring ternak ke padang rumput, memerah susunya 2 kali sehari, dan membuat keju. Pada akhir September, sapi dan penggembala sapi kembali ke lembah. Jika seluruh lahan pertanian di lembah tersebut dipindahkan ke pegunungan Alpen pada musim panas, maka lahan tersebut disebut sebagai pertanian Alpen. Ciri khas sistem ekonomi ini adalah desa-desa Alpen yang memungkinkan kehidupan sosial. Kehidupan di pegunungan Alpen ditandai dengan kerja keras dan minimnya kenyamanan, serta pengalaman yang tak terlupakan dan paparan keindahan alam yang spektakuler. Bahkan sebelum musim panas tiba, para penggembala pria dan wanita berkostum tradisional membawa hewan-hewan yang dihias dengan indah dari peternakan di lembah, dikagumi oleh banyak penonton dan penggemar cerita rakyat. Sapi-sapi tersebut digiring kembali ke lembah pada musim gugur. Sekali lagi, prosesi meriah para penggembala berkostum dan hewan-hewan yang dihias ini menarik ribuan penonton dan berpuncak pada berbagai perayaan. Di banyak wilayah pegunungan Alpen Katolik, terutama di Swiss yang berbahasa Jerman, doa gembala kuno, Batruf, panggilan untuk berdoa, atau Alpsage, berkat Alpen, dipanjatkan di malam hari setelah bekerja. Ini adalah nyanyian bulat tanpa iringan dalam bahasa Jerman tinggi yang diwarnai oleh penggunaan dialek lokal. Tangan ditutupkan di atas mulut seperti corong atau corong susu kayu. Dengan cara ini, seruan dipanjatkan ke keempat penjuru mata angin kepada Maria dan para santo pelindung, serta memohon perlindungan bagi semua makhluk hidup dan semua harta benda di pegunungan Alpen. Karena dianggap sebagai berkat pagan untuk ternak, Batruf secara resmi dilarang oleh pemerintah Lucerne pada tahun 1609. Baru kemudian, seorang pendeta Jesuit, Johann Baptist de Lier, 1668-1745, menafsirkan ulang doa kuno yang berkaitan dengan ternak ini menjadi doa Kristen dengan, antara lain, mengubah bentuk seruan dari loba untuk memanggil sapi, menjadi semoga Tuhan terpuji, dan menciptakan konteks Kristen dari berkat ternak. Musim panas Alpen dirayakan secara luas dengan karnaval, Alpler Chilby, sebuah tradisi berusia berabad-abad yang menyatukan para petani setelah musim panas Alpen yang kaya untuk bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang diterima dan kemudian menikmati waktu makan, musik, dan tarian. Bentuknya bervariasi tergantung pada ukuran wilayah dan tradisi setempat. Terutama di wilayah sekitar Rigi, Swiss Tengah, pada abad ke-20, berbagai variasi festival ini diperkenalkan dengan fokus pada parade jalanan, dan dengan demikian pada presentasi kehidupan dan tradisi Alpen secara umum. Di sini, karnaval disebut Sennenchilby, Festival Penggembala, dan setiap kali menarik pengunjung dari seluruh negeri hingga 30.000 orang.